Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadli. Saya dari kelas TISE SIF 18. Saya ingin membahas tentang materi tugas dari Bapak Ferry Updi selaku dosen mata kuliah POD 2. Di sini tugasnya adalah mengerjakan seluruh praktikum dari awal sampai pertemuan ke-13, lalu dikumpulkan dalam berbentuk video ya. Di sini didokumentasikan dalam bentuk video, diunggah ke kanal YouTube mahasiswa, dan link YouTube dikirim ke lmstimglobal.ac.id. Filing dalam bentuk teks atau notepad. Paling lambat 28 Desember, sekarang baru tanggal 20. Oke. Kita langsung aja ke langkah pertama ya. Langkah pertama kita harus punya koneksi ke exam. Exam ini kita udah connect ya di sini exam ya. Exam udah connect, lalu kita punya database. Di sini ada database. Database yang kita kasih nama ini adalah Siaka DBSG. Kalau kita buka, dalam di database ini ada beberapa tabel. Ada tabel kelas, tabel konsentrasi, tabel mahasiswa, tabel matkul, prodi, dan tabel user. Di mana masing-masing tabel ini ada isi tentu. Misalkan kita buka tabel user di sini. Nah, ini ada admin, mahasiswa, petugas gitu ya untuk tabel user. Lalu kalau kita udah punya database-nya, kita langsung ke programnya. Kita di sini menggunakan NetBeans IDE 8.2. Nah, ini dia. Di sini projectnya saya kasih nama BSG 2020. Di sini ada source package ya. Source package ini berisi image, koneksi, report, dan view. Dimana kalau BSG image itu isinya tentu saja gambar ya. Gambar yang saya masukkan ke dalam program. Seperti icon lah, kayak gitu istilahnya. Lalu di BSG koneksi, ini adalah langkah pertama yang harus dibuat. Ketika Anda membuat program dan menghubungkan ke dalam database, maka harus ada koneksinya. Nah, ini codingan koneksinya, ada package koneksi, prefer manager, prepared statement. Nah, ini adalah codingannya untuk koneksi. Di sini memanggil si database-nya ya, Siaka DBSG. Lanjut, setelah koneksi kita punya BSG view ya. Di sini adalah tampilan daripada program. Untuk yang saya bahas ini frame menu aja ya. Di sini frame menu. Di sini ada utilitas, di dalamnya ada sub menu login dan sub menu keluar. Di sini ada nilai, ada sub menu entry nilai, laporan data nilai. Di sini juga ada jurusan, sub menunya entry prodi, kelas, dan konsentrasi. Di sini ada menu mata kuliah dan sub menunya entry data mata kuliah. Ada mahasiswa dan ada user. Untuk source codingannya ini seperti ini. Di sini kita punya package juga ya. Di sini ada import Java Swing JFrame. Lalu ada banyak sih di sini, ada Jasper Report. Nah, untuk itu di sini kita lihat ya. Di sini ada mengambil ukuran layar. Ini untuk dimensi layar ya di sini supaya agak presisi gitu ya ke tengah. Di sini ada X dan Y-nya kita atur, bisa kita agak ubah-ubah ini. Kalau misalnya kurang ke tengah atau gimana. Nah, di sini ada public static void login gagal. Kalau misalnya login gagal, maka menu nilai, menu jurusan, menu matkul, menu mahasiswa, menu user akan tidak tampil. Set visible false. Maka yang akan tampil ada login. Kita disuruh login lagi. Ketika sukses, maka semua menunya akan berhasil. Jika kita login sebagai petugas, maka di sini ada ketentuan ya, MN user set visible false gitu. Dan juga ketika kita login sebagai mahasiswa juga di sini ada ketentuan ya, seperti ini ketentuannya. Dan setelah itu logout. Selain itu logout. Nah, itu untuk ketentuan daripada
3 user ya. Jadi seandainya kita login sebagai admin, maka kita akan tampil gitu semuanya, semua menunya. Kalau kita login sebagai mahasiswa, maka kita dapat melihat data saja, tidak bisa menginput mata kuliah atau menginput kelas gitu. Karena kan itu tugasnya admin dan petugas. Di sini kita juga bisa lihat ya, di sini ada login ya. SM login action perform. Jadi ketika login itu dipilih gitu ya, ketika login itu dipilih, maka akan tampil frame login di sini ya. Frame login in, new frame login. Lalu ini ada SM keluar, ini untuk exit ya. Ini entry kelas, frame manggil frame ya. Di sini frame class, new frame class gitu. Ini juga sama codingannya untuk manggil prodi. Ini user, di sini usernya sama aja sebenarnya. Di sini mahasiswa ya, di sini mahasiswa, ini matkul, dan di sini ada Jasper report. Di sini ada Jasper report. Lalu di sini ada konsentrasi. Ini untuk menu, frame menu ya. Jadi mohon maaf tadi saya keliru, frame menu itu belum menggunakan koneksi ke database. Jadi untuk memanggil program-program aja, dari misalkan manggil frame mahasiswa, manggil frame matkul gitu, manggil frame konsentrasi seperti itu ya. Jadi ketika ini dengan jurusan kita panggil entry prodi, maka yang akan kepanggil itu frame prodi gitu ya. Lalu saya anggap cukup di sini penjelasannya. Kita lanjut ke frame mahasiswa aja ya. Kita jelasin soal ini. Nah, ini mahasiswa ya. Di sini mahasiswa kita punya package juga di sini. Ada package koneksi yang pasti. Ini penting banget kalau udah mulai masuk ke database ya. Kita harus butuh koneksi. Kalau nggak ada koneksi juga nggak akan berhasil apa-apa gitu. Nggak akan tampil, nggak akan jalan. Lalu setelah itu kita butuh execute SQL ya, di sini perintah untuk menjalankan SQL. Lalu juga ada Java Swing, JFCN Pen, banyak sih di sini, ada macam-macam ya. Nggak terlalu banyak kalau dijelasin. Jadi kita lanjut ke sini aja. Di sini kita untuk frame mahasiswa, di sini ada ketentuan ya. Ada koneksi untuk mendapatkan koneksi, ada juga get data table, get CMD prodi, get CMD consent. Ini seperti biasa untuk mengatur dimensi layar. Dan untuk get data table di sini ada codingannya ya. Jadi untuk menampilkan tabel gitu ya, kita di sini menggunakan SQL select bintang from mahasiswa prodi konsentrasi, di mana kita memilih database mahasiswa prodi dan konsentrasi gitu ya. Jadi di sini untuk menampilkannya well rest next object new object. Nah, di sini ada penjelasannya. Lalu catch SQL exception error. Kalau error kita mencetak error ya di sini. Oke, kita lanjut ke get CMB prodi. Get CMB prodi ini codingannya select bintang from prodi, jadi mengambil data dari prodi. Select bintang from prodi while rest next CMB prodi add item nama prodi. Jadi jangan CMB prodi dan nama prodinya sesuai gitu ya. Lalu di sini biasa error, change error. Di sini juga ada get CMB consent, get combo box consent, sama seperti get prodi di sini. Ini untuk refresh, button refresh ya. Di sini kita panggil void-nya, private void for refresh. Di sini juga ada reset. Lalu kita langsung aja ke insert ya. Di insert ini codingan SQL-nya adalah insert into mahasiswa. Jadi masukkan data ke dalam tabel mahasiswa dengan ketentuan NIM, nama, alamat, nomor telepon, ID prodi dan ID consent sesuai dengan yang akan kita isikan di sini ya, tanda-tanya. Lalu setelah itu akan dimasukkan ke dalam tabel gitu ya. Di sini ya ada codingan untuk statement set string ya. Lalu untuk update hampir sama dengan insert, hanya saja di sini bedanya update mahasiswa set nama
apa gitu, yang barunya alamat apa gitu kalau mau diubah. Dimana NIM sama dengan apa, jadi ketentuannya adalah NIM, yang diambil adalah NIM untuk perintah update ini. Lanjut kita ke delete hampir sama sih sebenarnya, delete tinggal delete from mahasiswa where NIM. Lalu ini statementnya untuk setelah delete itu kita menjalankan apa, update di sini kan ya, kayak gitu deh. Ini untuk private void search sama sih sebenarnya. Lalu kita skip aja yang search ini. Ini get ID prodi untuk mendapatkan nilai ID 001 gitu ya. Jadi data yang kita pilih itu dipastikan ID-nya benar gitu. Jadi sesuai. Ini juga sama, ID constant. Nah, ini untuk menjalankan button ya, button hapus. Ketika button dihapus akan munculkan confirm dialog ya, Anda yakin untuk menghapus mahasiswa ini, seperti itu ya. Ini notifikasi, lalu setelah kita yakin akan menjalankan perintah delete, refresh, reset. Lalu ketika sudah berhasil akan memberikan lagi message dialog itu message mahasiswa berhasil dihapus. Kalau gagal mungkin karena data tidak terpilih, maka akan tampil juga pilih data terlebih dahulu. Ini untuk hapus ya. Di sini ada simpan, hampir sama. Button simpan, di sini juga ada button ubah, hampir sama juga. Ini refresh, coding refresh, hanya seperti ini ya. Ini untuk cari. Dan ini untuk mengambil data dari table ya. Jadi seandainya kita punya table, lalu kita ingin pilih data seseorang gitu ya. Nah, ini codingan begini. Jadi kita pilih satu, klik, lalu data itu kepilih mau diubah gimana. Misalkan mau diubah namanya atau mau dihapus gitu ya. Jadi kita pakai table mouse click, lalu kita pilih datanya di sini, set enable. Untuk penjelasan frame mahasiswa saya kira cukup. Kita langsung aja ya ke jalankan program, karena dibatasin kayaknya ini videonya sampai 20 menit dari aplikasinya. Kita langsung run aja di sini, run. Nah, di sini ada menu pertama ya, utilitas. Di mana utilitas ini berisi login dan keluar. Ketika kita login, kita menggunakan mahasiswa contohnya. Mahasiswa, passwordnya mahasiswa. Login, mahasiswa belajar login. Oke. Nah, ini ada menu-menu untuk mahasiswa. Kita logout lagi, kita login lagi menggunakan petugas ya. Petugas. Kalau kita passwordnya petugas juga. Petugas berhasil login, oke. Nah, ini untuk menu-menu daripada petugas ya, bisa entry, bisa melihat laporan juga di sini. Admin, oke. Di sini udah berhasil ya, login. Nah, di sini ada banyak ya, di sini ada menu-menu bisa diakses. Nah, ini untuk frame user ya di sini ya. Ini tampilan frame user, ada admin, mahasiswa, petugas. Terus saja passwordnya ditutup di sini. Ini kita close aja. Lalu kita ke mahasiswa. Di sini bisa entry data mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa data mahasiswa ya. Ada Muammar, Puji, Helmi, Enzi ya di sini. Ini kita hapus misalkan ini ya. Ini Enzi kita hapus. Anda yakin ingin menghapus mahasiswa ini? Yes. Berhasil dihapus. Maka Enzi hilang. Untuk Helmi juga kita hapus ya misalkan. Nah, ini juga bisa kita hapus ya. Sekarang untuk Muammar ini, Puji Arianti. Di sini juga udah kita edit misalkan ya. Ini kita edit 55. Ubah. Nah, ini udah diupdate ya 55. Untuk Muammar kita ubah juga. Muammar Yadli. Oke, berhasil diubah ya. Muammar Yadli ya namanya. Oke. Lalu kita ingin buat buat data baru misalkan ya di entry kelas. Tapi entry
kelas udah banyak deh, jangan di entry kelas. Kita buat di konsentrasi deh. Konsentrasi misalkan di konsentrasinya kita masukkan 5, nama konsentrasinya computer design yang multimedia gitu ya, multimedia. Oke, kita simpan. Nah, cool. Oke. Nah, di sini udah nambah ya di sini ya. Kalau kita close aja di sini. Untuk tampilannya seperti itu ya. Terakhir ini untuk laporannya kita lihat di sini Jasper report. Untuk Jasper reportnya ini seperti ini ya. Jadi ada sih agak berantakan sih, mohon maaf. Ada nama, NIM, alamat, nomor telepon. Nah, di sini akan berbentuk laporan, bisa di print atau bisa di save sebagai dokumen gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Ferry Opdi udah mengajarkan kami tentang ini. Jangan lupa di komen Bapak Ferry. Saya tunggu komentarnya. Semoga baik dari video yang sebelumnya. Saya Muhammad Riyadli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.